Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Farah Zakia Maulida dengan NIM B200 2059. Yang kedua ada Maira Permata Madani dengan NIM B200 2060. Yang ketiga ada Muhammad Hilmi Lukman Hakim dengan NIM B200 2061. Dan yang keempat ada Siska Widya Stuti dengan NIM B200 2063. Pada kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi. Prinsip-prinsip mendasar ekonomi dalam Islam: iman, persaudaraan atau kekeluargaan, bekerja keras, keadilan sosial, jaminan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Ada 5 prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu 1. Tauhid, yang berarti keimanan. Adil, yang berarti keadilan. Nubuwah, yang berarti kenabian. Khalifah, yang berarti pemerintahan. Dan ma'ad, yang berarti hasil. Semua nilai dan prinsip dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak ini yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Pengertian kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kesejahteraan itu adalah berarti sentosa dan makmur. Sementara itu, kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera. Menurut pemerintah Republik Indonesia, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan dalam Islam dapat dikatakan tidak semata-mata ukhrawi atau duniawi, sementara diserukan agar umat Islam mampu menguasai alam serta mengolah sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemakmuran umat manusia. Selanjutnya yaitu kesejahteraan dalam Islam mencakup 2 hal. Yang pertama, kesejahteraan bersifat jasmani, dan yang kedua, kesejahteraan bersifat rohani. Indikator kesejahteraan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan seseorang dengan tingkat pendapatannya. Penelitian secara empiris menunjukkan jawaban yang negatif terhadap pertanyaan tersebut. Penyebabnya adalah meskipun terjadi peningkatan pendapatan secara drastis di beberapa negara sejak Perang Dunia Kedua, tetapi tingkat kesejahteraan di negara-negara tersebut tidak mengalami peningkatan, justru menurun tajam. Alasannya adalah bahwa kebahagiaan yang biasanya diukur berdasarkan tingginya pendapatan hanya sampai pada batas di mana semua kebutuhan biologis dapat dipenuhi. Manifestasi dari kesejahteraan ekonomi dalam Islam yang secara umum adalah bahwa setiap individu dalam Islam harus memperoleh perlindungan yang mencakup 5 hal, yaitu yang pertama agama atau din, yang kedua jiwa atau al-nafs, yang ketiga akal atau al-aql, yang keempat keturunan atau nasl, yang kelima harta atau mal. Sedangkan indikator kesejahteraan yang secara khusus yaitu kesejahteraan dalam membangun sosial ekonomi tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga untuk memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama, melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua. Yang kedua, terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa
tingkat inflasi yang tinggi. Yang kelima, tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbarui atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan. Berlandaskan kerangka dinamika sosial ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah. Terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomi masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung. Selanjutnya yaitu aturan-aturan Islam dalam mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala sesuatu termasuk rezeki manusia satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dielakkan lagi. Kita hidup di dunia memerlukan segala sesuatu termasuk harta. Mencari rezeki merupakan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhannya tentu saja dengan cara usaha dengan berbagai cara. Sumber rezeki sangatlah luas dan dalam, seluas bentang bumi dan kedalaman samudra. Sungguh di setiap jengkal hamparan bumi dan laut terdapat rezeki yang bisa dikais. Permasalahannya, kerap kali manusia lebih berorientasi menunggu rezeki daripada menjemputnya, lebih mementingkan selera pribadi dalam memilih sumber rezeki ketimbang merebut kesempatan di depan mata. Kewajiban mencari rezeki yang halal bagi kaum muslim yang sesungguhnya setiap harta yang kita kumpulkan di dunia ini akan ditanyakan di hari kiamat kelak. Dari manakah harta itu diperoleh dan kemanakah dibelanjakan. Mereka sungguh memperhatikan apakah rezeki yang mereka peroleh itu baik dan halal atau haram. Takwa yang adalah sebaik-baiknya bekal dari setiap muslim. Setiap pedagang, pegawai, dan lainnya harus memiliki ketakwaan. Betapa banyak pedagang yang tidak bertakwa sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan Islam dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, seperti bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan, menipu, khianat, curang dalam aktivitas jual beli. Mungkin di antara kita ada yang tidak peduli dengan pendapat yang haram, dengan anggapan bahwa harta kita nanti bisa dibersihkan dengan sedekah. Atau mungkin ada yang mencari harta banyak-banyaknya walau dengan cara yang haram, seperti korupsi, penipuan, dan suap dengan alasan supaya nanti bisa bersedekah dengan uang yang banyak. Amal sedekah seperti itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Bahkan ia tidak terbebani dosa karena mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.